Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan anak-anak dalam belajar. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 5 tentang peristiwa Fathu Mekah serta kejadian-kejadian yang sebelumnya. Nah, diawali dengan perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu pada tahun 6 Hijriah ya, bulan Zulqaidah, perjanjian Hudaybiyah ini terjadi antara kaum muslimin Madinah dan kaum kafir Quraisy Mekah. Nah, pada saat itu kaum muslimin Madinah ingin melakukan ibadah haji dengan 1.400 sahabat bersama dengan Rasulullah SAW, tapi kemudian dianggap sebagai penyerangan oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu Rasulullah SAW kemudian mengutus Budail bin Warqa al-Khuzai dari Bani Khuza'ah untuk menyampaikan pesannya kepada kaum kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah tidak akan mengadakan peperangan, melainkan hanya ingin melakukan ibadah haji. Tapi ketika itu Budail dan bin Warqa al-Khuzai kemudian balik kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, saya baru saja meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay serta Amir bin Lu'ay. Nah, mereka akan memerangi dan menghalangimu menuju Baitul Haram. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kami datang hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Sekalipun orang-orang Quraisy telah memutuskan untuk berperang. Tetapi jika mereka suka, aku minta untuk menangguhkannya. Jika mereka enggan, demi Allah, aku siap memerangi mereka sampai orang-orang yang ada di belakangku tinggal sendirian. Nah, pada saat itu kaum muslimin karena begitu memuliakannya Nabi Muhammad SAW, dilihatlah oleh kaum kafir Quraisy dan mereka pun ada rasa cemas kemudian untuk memerangi Rasulullah dan sepakat kemudian melaksanakan namanya perjanjian Hudaybiyah yang terjadi di lembah Hudaybiyah. Nah, kaum kafir Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr kemudian bersama dengan Rasulullah SAW, dan perjanjian ini ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ada kemudian diskusi di sana ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, silahkan tulislah perjanjian antara kami dan kalian. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Baru awal ya. Kemudian Suhail bin Amr bilang, demi Allah kami tidak tahu apa itu Ar-Rahman, tulislah Bismika Allahumma gitu. Kemudian kaum muslimin lagi mengatakan, demi Allah kami tidak mau menulis kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi dengan kemudian kelapangan hati Rasulullah SAW, bagaimana caranya supaya perjanjian ini berjalan dengan lancar, maka Rasulullah tulislah Bismika Allahumma. Ini adalah perjanjian yang dibuat Muhammad Rasulullah. Kemudian apa kata wakil dari kaum kafir Quraisy? Mereka pun tidak mengakui. Seandainya kami mengakui bahwa dirimu Rasulullah, kami tidak akan menahanmu gitu. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, tulislah Bismika Allahumma, ini adalah perjanjian yang dibuat Muhammad bin Abdullah. Bapaknya Rasulullah ya. Nah, anak-anak sekalian, apa sih isi dari perjanjian Hudaybiyah? Itu ada di halaman 32. Ini isinya, umat Islam dan kaum kafir Quraisy tidak boleh saling menyerang atau ada peperangan selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tahun ini kecuali tahun berikutnya. Nah, kaum kafir Quraisy yang datang kepada golongan muslimin itu dikembalikan. Sedangkan kalau kaum muslimin yang datang kemudian kepada golongan Quraisy itu tidak dikembalikan. Nah, kemudian yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu kepada kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nah, anak-anak sekalian, sekilas perjanjian ini kemudian beberapa merugikan kaum muslimin. Coba dilihat di poin kedua, itu tahun ini tidak diperkenankan untuk memasuki kota Mekah. Kemudian yang poin ketiga itu kaum kafir Quraisy yang datang ke kaum muslimin itu mereka boleh balik aja, boleh balik seenaknya. Tapi kaum muslimin kemudian yang datang ke kaum kafir Quraisy atau ke Mekah pada saat itu, mereka tidak boleh balik ke Madinah atau ke kaum muslimin. Nah, kenapa sih
walaupun perjanjian Hudaybiyah seperti ini, kenapa Rasulullah menerima perjanjian tersebut? Nah, ini tolong bacakan poin 1 dan poin 2 yang ada di halaman 32 dan 33 di LKS kalian ya. Oke? Nah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Perang Mu'tah. Nah, setelah kemudian perjanjian Hudaybiyah disepakati pada tahun 7 Hijriah, diutuslah Haris bin Umair untuk mengirimkan surat-surat dakwah sekaligus berdiplomasi bersama kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Nah, ternyata pengutusan Haris bin Umair ini kemudian membuat Haris bin Umair itu meninggal ya, akibat dibunuh oleh Surah bin Amr al-Ghasani, pemimpin dari suku Ghasaniyah. Akhirnya melihat kondisi tersebut, Rasulullah SAW berangkat ke Syam dan mengirim 3.000 bala tentaranya. Nah, pada tahun 8 Hijriah, 3.000 tentara muslimin melawan sekitar 200.000 tentara Romawi. Ya Allah, ini perbandingannya jauh sekali anak-anak ya. Ini 3.000 lawan 200.000 gitu. Perbandingannya kalau berapa ya? 200.000 kurang 3.000, 197.000 gitu. Itu anak-anak jauh sekali ya. Nah, pada saat itu kemudian pemimpin kaum muslimin dipimpin oleh Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Harisah itu kemudian gugur dalam peperangan, kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, tapi juga gugur dalam peperangan tersebut, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Ruwahah, tapi gugur juga pada saat itu. Luar biasa berarti peperangan ini. Nah, terakhir kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid, itu Saifullah ya, pedang Allah. Dan kata Khalid bin Walid ini, peperangan Mu'tah ini adalah peperangan yang kemudian besar sekali, karena sehingga Khalid bin Walid mematahkan 9 pedangnya dalam peperangan ini. Nah, kemudian Khalid bin Walid kemudian merencanakan agar kaum muslimin kembali ke Madinah. Bukan berarti ini adalah menyerah, tapi Khalid bin Walid menarik dan mengatur strategi agar bisa kemudian menyerang di periode berikutnya. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah Fathu Mekah. Apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah adalah pembebasan atau pembukaan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan. Nah, apa sih tujuan dari Fathu Mekah? Tujuan dari Fathu Mekah yang pertama memberikan pelajaran terhadap kaum kafir Quraisy pentingnya sebuah perjanjian. Yang kedua, membersihkan kota Mekah dari kemusyrikan. Yang ketiga, membebaskan manusia dari kemusyrikan dan menyembah Allah. Kemudian mengembalikan kota Mekah sebagai kota yang suci. Nah, apa sebabnya terjadi kota Mekah? Sebelumnya kita ketahui bahwa ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu kemudian dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Terutama di poin yang pertama, tidak boleh mengadakan peperangan selama 10 tahun, tapi kaum kafir Quraisy bersekutu kemudian dengan Bani Bakar melakukan peperangan. Nah, selanjutnya kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kaum kafir Quraisy agar yang pertama kaum kafir Quraisy itu membayar diat atau denda, kemudian mereka memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar, atau yang ketiga kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Hal ini berarti kaum muslimin akan menyerang Ka'bah. Nah, kaum kafir Quraisy itu memilih yang ketiga, supaya perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Nah, otomatis karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian, Rasulullah itu menyusun rencana rahasia agar menaklukkan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah SAW Abu Sufyan datang kemudian kepada Rasulullah SAW untuk mengadakan rundingan perjanjian, tapi Abu Sufyan itu gagal. Nah, ketika Rasulullah SAW kemudian mengadakan Fathu Mekah, Abu Sufyan itu masuk Islam ya, walaupun dalam keadaan terpaksa ya. Nah, anak-anak sekalian, ketika Rasulullah SAW mengadakan Fathu Mekah itu dibagi, kemudian berangkatnya itu dibagi beberapa pasukan. Yang pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid, itu berjalan dari sayap kanan, kemudian Zubair bin Awam
kemudian berjalan dari sayap kiri, kemudian Sa'ad bin Ubadah berjalan dari arah barat, kemudian Abu Ubadah bin Jarrah dan Rasulullah SAW itu berjalan dari arah timur. Nah, anak-anak sekalian, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada Abu Sufyan agar disampaikan kepada kaum kafir Quraisy. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mengadakan pembebasan kota Makkah ini, yang pertama, siapa saja yang memasuki rumah Abu Sufyan berarti mereka aman. Kemudian siapa saja yang memasuki dan menutup pintu rumahnya berarti dia aman. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang memasuki Masjidil Haram berarti dia aman. Nah, terjadilah Fatu Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah dan menghancurkan sekitar 360 berhala. Kemudian pasukan muslimin itu sambil bertahmid, takbir, dan kemudian membaca surah Al-Isra ayat 81 yang berbunyi qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu anak-anak, silakan dibaca artinya di Quran surah Al-Isra ayat 81. Nah, itu anak-anak, selesai materi kita pada hari ini. Silakan silakan kemudian menjawab pertanyaan ini. Ada 5 nomor, tuliskan di buku tulis beserta jawabannya dan kirim ke Pak Rat sekarang juga ya. Itu aja materi kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.